Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kungku ngopi pada hari ini akan bahas seputar tentang perekonomian, isu-isu perekonomian kita pada saat ini ya, dimana pasca BBM naik, barang-barang tentunya selain ikut naik juga bagi yang menjual juga semakin makin menurun omsetnya, terutama barang-barang yang sebangsa sandang ya, kayak macam baju, sepatu, celana, dan perhiasan. Tapi kalau pangan mungkin masih lumayan lebih baik dibandingkan dengan yang sandang ya untuk pangan, tapi pun juga mengalami penurunan yang tidak sedikit juga ya, dan itu dirasakan oleh penjual jajanan maupun minuman-minuman yang di pinggir-pinggir jalan maupun yang di toko maupun yang di mal-mal ya, dan terlebih yang di mal-mal ya. Karena apa? Karena orang-orang pasti akan mengurangi konsumsinya untuk untuk menahan, untuk tidak membeli dulu, karena memang ketika dia akan membeli sesuatu harga akan naik sementara gaji tidak naik. Maka sebetulnya pertanyaannya adalah, siapa yang paling sulit ketika gaji tidak naik sementara barang-barang naik? Tapi sebelum lebih jauh, saya akan membahas tentang BBM dulu. Bahwa di setiap negara, baik yang maju ataupun apalagi yang negara yang masih berkembang seperti kita, seperti Indonesia ini, ketika BBM naik maka fluktuasi pengaruhnya sangat besar terhadap segala bidang yang ada, terhadap segala macam pergerakan yang ada akan mengalami perubahan berdasarkan naiknya BBM. Bahkan pertukaran antara rupiah dengan dolar yang betul-betul sama pemerintah itu ditahan-tahan agar rupiah tidak jatuh, tidak terjadi inflasi pada rupiah, pun akhirnya tidak bisa dipertahankan. Dari yang 14.000, 14.300, 14.400 itu sekarang menjadi 15.300 atau 15.400. Lantas siapa yang paling susah di antara sekian yang susah juga ya? Adalah orang yang gajinya pas-pasan ataupun kurang. Orang yang gajinya kurang tapi hidupnya ditekan supaya cukup. Tetapi ketika semuanya naik, maka dia semakin tidak cukup dan semakin menekan dan menahan diri untuk mengepaskan sesuai dengan penghasilannya. Nah, ini yang paling sulit ya. Kan ada bantuan Pak, misalkan kan ada bantuan Mas. Kita untuk saat ini tidak membicarakan bantuan dulu, tapi kita membicarakan fluktuasi seputaran kenaikan barang dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan hubungannya dengan pekerjaan. Yang paling saya takutkan adalah ketika BBM naik, dolar naik, dan yang kita takutkan sudah terjadi, dolar naik, rupiah jatuh. Tapi sebenarnya dolar tidak naik ya, tapi rupiah jatuh sehingga seolah-olah dolar ini naik. Dan
yang dikhawatirkan lebih jauh lagi adalah ketika tidak bisa mempertahankan dolar di posisi 15.300-an. Ketika dolar menyentuh 16.000, maka tentunya ini akan semakin membuat sulit dan semakin sulit juga mencari solusinya. Karena tingginya dolar dan rendahnya rupiah ini menunjukkan dikitnya dolar yang masuk di kita dan berputar. Ekonomi terbuka kita sedikit berputar. Maka solusinya adalah dengan membuka selebar-lebarnya dolar untuk masuk ke Indonesia dan ditukarkan dengan rupiah. Maka ketika kekuatan rupiah itu naik, maka rupiah akan menjadi lebih kokoh dan perekonomian juga akan berpengaruh. Terutama adalah besarnya uang yang masuk yang dibawa oleh investor. Sekian triliun uang yang masuk itu akan berpengaruh terhadap kekuatan rupiah di Indonesia. Jadi yang sampai saat ini masih menjadi pahlawan yang paling pahlawan itu adalah tenaga kerja kita yang kerja di luar negeri dan mentransferkan uangnya ke Indonesia, dan di Indonesia digunakan oleh saudara-saudaranya, dirupakan rupiah dan dibelanjakan. Maka ketika tidak dibelanjakan dan hanya disimpan dalam bentuk dolar, maka pemanfaatannya ada tapi tidak cukup besar. Tapi setidaknya itu ada kemanfaatannya dan banyak kegunaannya, karena dari dolar yang masuk itu kemudian diputar oleh perbankan, di mana perbankan sebagaimana yang kita ketahui adalah menjadi basic ekonomi yang terkuat untuk memutar perekonomian Indonesia pada saat ini. Jadi sebagai wong cilik bagaimana keadaan seperti ini? Dengan keadaan seperti ini maka usahakan kita dalam membeli sesuatu itu kita cari yang terdekat dari kita. Karena itu akan membantu orang-orang yang berada di sekitar kita untuk meningkatkan kualitas ekonominya. Misalkan kita beli soto di sebelah, kita beli hal-hal yang kebutuhan sehari-hari, air minum dan lain sebagainya, kita beli kepada yang terdekat. Jadi ketika kita mendapatkan gaji dari luar daerah kita, atau bahkan mungkin ada yang mendapat gaji dari luar negeri, belanjakanlah di dalam negeri. Dan program ini dulu zaman Soeharto digerakkan, sehingga ada istilah cinta produk dalam negeri. Bahkan ada filmnya itu di TVRI kalau nggak salah. Itu ACI, Aku Cinta Indonesia, dikembangkan menjadi Aku Cinta Produk-Produk Indonesia. Maka dengan perilaku-perilaku ekonomi sosial seperti itu, kita ikut andil sebagai pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan untuk kesejahteraan dan tertibnya perekonomian di kita. Ya memang kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini. Tetapi persoalan ini adalah persoalan bersama yang harus kita selesaikan, memulai dari diri kita, memulai melakukan sesuatu yang kecil itu. Sesuatu yang kecil itu bila dilakukan secara bersama, maka itu menjadi sesuatu yang besar. Oke, saya kira terima kasih, dan kita lanjutkan ngopinya ya di suasana yang mendung-mendung kayak gini. Enaknya ngopi, tapi kopinya kalau bisa airnya direbusnya pakai arang ya. Jadi kekhasan rasa itu lebih nyetak, kalau orang Jawa bilang nyetak ke lidah gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.